أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أيامكم بولادة أمير المؤمنين ومولى المتقين علي بن أبي طالب. Selamat berbahagia kepada segenap pengikut dan pecinta Rasulullah dan keluarga Rasulullah di malam mulia, di bulan mulia, dan di peringatan kelahiran mulia, kelahiran Amirul Mukminin wa Maulal Muttaqin Ali bin Abi Talib. Ikhwan dan akhwat sekalian, hari-hari kelahiran para maksum alaihimussalam seperti pada tanggal 15 Sya'ban dan juga tanggal 3 Sya'ban. Begitu juga hari-hari kelahiran maksumin yang lain serupa dengan berbagai peristiwa agung yang pernah terjadi yang memiliki pengaruh dan impact secara langsung terhadap kehidupan keberagamaan umat manusia, sebagaimana peristiwa mab'ats atau peristiwa diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan juga peristiwa Ghadir, diangkatnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib sebagai pengganti Rasulullah. Hari-hari seperti itu disebut dengan ayyamullah, hari-hari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Ibrahim, disebutkan wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah secara sekilas berarti momen-momen atau hari-hari di mana manifestasi kuasa Allah tampak sangat nyata, baik dalam bentuk rahmat yang besar atau bahkan dalam bentuk siksa dan hukuman. Ayyamullah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak sekadar terjadi di masa lalu dan berakhir tanpa menyisakan pengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Layaknya banyak penyelenggaraan harlah atau hari ulang tahun yang diselenggarakan untuk memperingati dan mengenang kelahiran seseorang. Ayyamullah berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dan terus memiliki pengaruhnya sepanjang masa. Itulah kenapa peristiwa diutusnya Rasulullah pada tanggal 27 Rajab dalam sebuah doa yang juga dianjurkan untuk dibaca pada momen tersebut. Momen diutusnya Rasulullah disebut sebagai manifestasi agung Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam doa disebutkan, Allahumma inni as'aluka bitajallil a'zam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan
manifestasi agung, manifestasi kuasa Allah, kehendak Allah, Rahman dan Rahimnya Allah terhadap umat manusia yang terjadi pada saat Rasulullah diangkat sebagai utusan Allah yang terakhir. Ikhwan dan akhwat sekalian, benar bahwasanya peristiwa kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib terjadi bahkan 14 abad yang lalu, 14 abad lebih yang lalu. Namun seiring dengan peristiwa kelahiran beliau, terjadi pula kehendak Allah dan rahmat Allah yang maha agung, di mana di hari itu Allah Subhanahu wa taala memunculkan cahaya yang terus menyinari umat manusia, cahaya yang terus menyinari bimbingan dan hidayah bagi umat manusia sepanjang zaman. Di hari kelahiran Ali bin Abi Thalib, Allah berkehendak bahwa Ia mengutus seorang wasi yang akan melanjutkan misi dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan bertugas membimbing dan memberikan hidayah kepada umat manusia sepeninggal Rasulullah dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah kepada umat manusia. Oleh sebab itu, menyelenggarakan hari kelahiran dan memperingati hari kelahiran Ali bin Abi Thalib tentu bukan sekadar mengenang sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu dan berakhir. Memperingati hari kelahiran Ali bin Abi Thalib berarti juga keinginan kita para pecinta dan pengikut untuk mendapatkan percikan cahaya hidayah yang datang dari Ali bin Abi Thalib dengan kelahirannya. Ikhwan dan akhwat sekalian, tentu memperingati sosok agung seperti Ali bin Abi Thalib tidak mungkin dilakukan kecuali dengan menyebut sebagian dari keutamaan beliau. Menyebut keutamaan Ali di malam kelahiran beliau adalah sesuatu yang dianjurkan sebagai bukti keyakinan kita kepada sosok agung tersebut. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang kebetulan diriwayatkan baik oleh Syiah maupun Sunnah berkenaan dengan sosok agung Ali bin Abi Thalib. Hadis yang sangat mengagumkan dan pada saat yang sama menuntut setiap kita untuk berpikir lebih jauh tentang kedudukan dan derajat Ali bin Abi Thalib alaihissalam, terutama di mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Yanabi'ul Mawaddah karangan Al-Qanduzi Al-Hanafi, Rasulullah diriwayatkan bahwa beliau bersabda suatu hari, "Man arada an yanzura Adam fi ilmihi wa ila Nuhin fi azmihi wa ila Ibrahim fi hilmihi wa ila Musa fi haibatihi atau fi fitnatihi wa ila Isa fi zuhdihi falyanzur ila Ali bin Abi Thalib." Sabda Rasul untuk umat Islam seluruhnya di masa beliau dan di masa sesudah beliau hingga akhir kiamat. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin menyaksikan Nabiullah Adam dalam ilmunya
dan ingin menyaksikan Nabi Allah Nuh dalam tekadnya, dan ingin menyaksikan Nabi Allah Ibrahim dalam kesabarannya, dan ingin menyaksikan Isa dalam kezuhudannya, maka hendaknya ia menyaksikan Ali bin Abi Thalib. Hadis yang sangat luar biasa dalam menggambarkan kedudukan agung Ali bin Abi Thalib dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Barang siapa ingin menyaksikan Adam dalam ilmunya, ikhwan dan akhwat sekalian, kita tahu bahwa Adam adalah murid langsung Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ilmu langsung diajarkan oleh Tuhannya. Entah apa yang diketahui oleh Adam dari berbagai ilmu. Yang jelas dalam Al-Quran, Allah menghadirkan Adam di hadapan malaikat, di hadapan para malaikatnya, dan kemudian meminta mereka untuk mengungkap apa yang diketahui oleh Adam, dan malaikat menyerah, mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Adam adalah sosok yang ilmunya langsung ia dapatkan dari Tuhannya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan al-asma', berbagai nama. Para mufassirin berbeda-beda dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Allah Adam. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Semua nama mengisyaratkan berbagai pengetahuan. Thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula. Kemudian menghadirkan Adam di hadapan para malaikat, dan Tuhan berfirman kepada para malaikat, sebutkan nama-nama seperti yang diajarkan kepada Adam. Dan malaikat tunduk menyerah, mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Adam adalah sosok nabi yang menyimpan banyak ilmu dari sisi Tuhannya. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat Adam dalam ilmunya, lihatlah Ali bin Abi Thalib. Kemudian, wa man arada an yanzura ila Nuhin fi azmih. Barang siapa yang ingin melihat tekad Nabi Allah Nuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, susah untuk membayangkan bagaimana sosok seorang nabi berdakwah di jalan Allah selama 950 tahun tanpa hasil kecuali segelintir orang beriman. Sosok tua renta yang oleh kaumnya dianggap sebagai orang yang tidak berguna, orang yang tua renta, orang yang gila. Terutama ketika beliau membuat bahtera, umatnya mengatakan beliau orang gila, tidak ada hujan. Beliau membuat bahtera. 950 tahun bukanlah waktu yang pendek, teman-teman sekalian. Kalau di era sekarang, belasan generasi berjuang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, bahkan tanpa hasil yang signifikan. Hanya segelintir manusia yang pada akhirnya mengikuti Nabi Allah Nuh. Nah, keteguhan seperti itu, tekad dan kekuatan seperti itu yang ada pada sosok Nabi Nuh. Ada contohnya, ada miniaturnya.
Anda yang tidak hidup di masa Nabi Nuh, Anda bisa melihatnya. Di mana? Di sosok Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Wa ila Ibrahim fi hilmih. Allah menyebutkan keistimewaan yang dimiliki oleh sekian banyak nabi. Artinya Rasulullah menyebutkan ciri yang paling menonjol dari nabi-nabi tersebut. Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Barang siapa yang ingin menyaksikan kesabaran Ibrahim, apakah Ibrahim adalah sosok yang sabar? Al-Quran menyebutkan, Inna Ibrahim awwahun halim. Orang yang paling sabar. Allah menggunakan kata halim dalam Al-Quran 11 kali untuk dirinya sendiri, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyifati dirinya. Tapi menyebut nabinya Ibrahim juga dengan sifat halim. Dan betapa sabarnya sosok Ibrahim. Bayangkan, sudah berusia tua, tanpa anak, tanpa keturunan, dan pada akhirnya Allah mengkaruniakan seorang putra kepadanya. Namun Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya, menghabisi anaknya sendiri. Dan hal itu dilaksanakan oleh Ibrahim. Ibrahim sudah menyentuhkan belatinya di leher putranya Ismail. Kalau saja tidak dihentikan oleh Allah, maka ia benar-benar akan menyembelih anaknya atas perintah Allah. Betapa hal itu membutuhkan kesabaran untuk melaksanakan perintah dan kewajiban yang maha berat untuk seorang hamba. Ibrahim adalah sosok yang juga diceritakan dalam Al-Quran bahwa ia diperintahkan untuk meninggalkan istri dan putranya di sebuah kawasan tanpa air, tanpa pepohonan, di tempat kering kelontang, kawasan Mekah. Allah memerintahkan Ibrahim untuk pergi berdakwah ke arah Palestina dan meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tidak terdapat sarana kehidupan apapun di sana. Hal itu juga dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hal-hal besar dilewati oleh Nabi Allah Ibrahim atas perintah Allah, yang dikarenakan beliau lulus menjalani semua perintah sulit tersebut. Pada akhirnya Allah mengangkat dirinya sebagai imam. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Ibrahim menyelesaikan semua tugas penting dan sangat berat dari sisi Allah, di saat itu Allah mengangkatnya sebagai imam. Ibrahim sosok yang sangat sabar dalam menjalankan berbagai perintah Allah. Rasulullah bersabda, kesabaran yang merupakan ciri khas Ibrahim, kesabaran yang merupakan keistimewaan yang paling menonjol dari Ibrahim. Ada contohnya yang juga menyandang ciri yang sama. Siapa yang ingin menyaksikan kesabaran Ibrahim, hendaknya ia menyaksikan Ali bin Abi Thalib. Dan demikian seterusnya. Siapa yang ingin menyaksikan Nabi Allah Musa dalam haibah dan kecerdasannya. Dalam salah satu riwayat disebut haibatih, dalam riwayat lain disebut fitnatih. Kecerdikan Musa, Musa yang sangat cerdik, Musa yang dibesarkan di istana Fir'aun,
menggunakan sarana istana Firaun untuk menggulingkan Firaun. Musa yang berada di lingkaran musuh berhasil mendakwahkan agama. Bahkan orang yang paling dekat dengan Firaun, istrinya, berhasil ia tarik untuk mengikuti agamanya. Musa insan yang sangat cerdik. Musa menghadapi kaum yang memiliki 1001 hilah untuk memojokkan nabi mereka, untuk mendiskreditkan nabi mereka. Semua itu dilewatkan oleh Nabi Allah Musa dengan baik. Dia sangat cerdik. Pada saat yang sama ia sangat berwibawa. Kalau kalian ingin melihat kecerdikan Nabi Allah Musa, lihatlah Ali bin Abi Thalib. Dan terakhir, Nabi Allah Isa yang dikenal hidup sangat sederhana di tengah umatnya. Nabi Isa yang bercirikan insan yang zahid, yang sederhana menjalani hidup. Kezuhudan Isa juga ada pada sosok Ali bin Abi Thalib. Ikhwan dan akhwat sekalian, hadis seperti ini tentu menggambarkan keagungan yang bisa jadi sulit untuk dicerna oleh sebagian orang awam biasa. Bayangkan sosok nabi-nabi yang bahkan tergolong ulil azm, masing-masing memiliki keistimewaan, memiliki ciri yang paling menonjol. Tapi semua keistimewaan tersebut yang menyebar di beberapa sosok Nabi, semuanya terhimpun pada sosok Ali bin Abi Thalib. Dengan pengakuan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan bukan saja oleh kalangan Syiah tetapi juga oleh kalangan Ahlus Sunnah. Ali bin Abi Thalib adalah miniatur yang merepresentasikan semua kelebihan dan keagungan yang dimiliki oleh para nabi. Ketika Rasulullah menyebut beberapa nabi ulil azam, maksudnya apalagi yang selain ulil azam. Semua keutamaan mereka ada pada Ali bin Abi Thalib. Ikhwan dan akhwat sekalian, seperti yang saya katakan, mencerna makna keutamaan seperti itu mungkin tidak mudah untuk banyak orang. Tidak mudah khususnya untuk kalangan awam biasa. Orang biasa dipahamkan tentang keunggulan dan keutamaan para nabi, para rasul. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan semua keutamaan yang dimiliki oleh semua nabi ada pada sosok Ali bin Abi Thalib. Itulah kenapa kita temukan Rasulullah sendiri berusaha membatasi untuk menyebutkan keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Membatasi. Kenapa? Beliau khawatir. Rasulullah khawatir bahwa jangan sampai dengan menyebutkan berbagai keutamaan Ali, jangan sampai suatu saat umatnya memperlakukan Ali sama seperti orang-orang Nasrani memperlakukan Isa. Jangan-jangan ada kelompok dari umat Islam yang kemudian berkata tentang sosok Ali seperti perkataan kaum Nasrani tentang Nabi Allah Isa. Jangan sampai ada kelompok dari umat Islam yang naudzubillah menuhankan Ali sama seperti orang Nasrani menuhankan Isa. Kebijaksanaan seperti itu diambil oleh Rasulullah. Rasulullah menahan, membatasi diri untuk menyebut keutamaan Ali.
Dalam sebuah riwayat yang juga disebutkan dalam kitab-kitab saudara-saudara kita ahli sunnah, Rasulullah suatu hari berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, walladzi nafsi biyadih." Pertama beliau bersumpah, demi Allah, laula an yaqula fika tawaifu min ummati ma qalatin nasara fi Isa ibn Maryam laqultu fika al-yawm maqalan la tamurru bi ahadin min al-muslimin illa akhadhat turaba min athari qadamayka yatlubuna bihi al-barakah. Dalam kitab Mu'jam At-Tabarani, salah satu muhaddits dari kalangan ahli sunnah, disebutkan bahwa Rasulullah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, kalau saja bukan karena kekhawatiranku bahwa akan muncul kelompok-kelompok di tengah umatku yang akan berkata tentang dirimu seperti kaum Nasrani berkata tentang Isa, niscaya aku akan sampaikan kepadamu, wahai Ali, tentang sebuah keutamaan yang kau miliki, yang dengan keutamaan seperti itu engkau tidak akan pernah melewati seorang muslim kecuali ia akan mengambil berkah dari debu kakimu." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah tidak menyebutkan keutamaan itu. Keutamaan yang dikatakan oleh beliau, kalau umat mengetahui keutamaan itu, maka engkau tidak akan melewati seorang muslim kecuali ia akan mengambil berkah dari debu kakimu, wahai Ali. Itulah kenapa aku menahan menyebutkan berbagai keutamaanmu. Itulah Imam Ali bin Abi Thalib, ikhwan dan akhwat sekalian. Sedemikian rupa menyandang keutamaan, padahal beliau sedemikian memiliki musuh yang tidak berkenan ada keutamaan beliau yang disebutkan. Dari satu sisi, kelompok musuh Ali bin Abi Thalib yang tidak menghendaki ada hadis yang disampaikan, ada berita tentang keutamaan Ali yang disampaikan. Kenapa? Karena mereka membenci Ali. Mereka hasud terhadap sosok Ali bin Abi Thalib. Dari sisi lain, para pecintanya juga enggan menyampaikan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena mereka takut. Karena menyampaikan keutamaan Ali bin Abi Thalib di masa-masa yang lalu, di era kekuasaan musuh-musuh Ali dari kalangan Bani Umayyah, adalah sebuah kejahatan yang bisa menyebabkan penguasa menghabisi orang tersebut, memutus bagiannya dari Baitul Mal, menghancurkan rumahnya. Jika ada yang berani menyebut keutamaan Ali, ia akan mengalami nasib seperti itu. Itulah kenapa banyak dari pecinta dan pengikut Ali juga enggan menyampaikan keutamaan Ali. Para musuhnya enggan, jelas dikarenakan mereka memusuhi Ali, tidak ingin ada keutamaan Ali yang disampaikan. Namun demikian, dengan keadaan seperti itu, di mana tidak musuh, tidak pengikut, sama-sama enggan menyampaikan keutamaan Ali bin Abi Thalib, namun faktanya keutamaan Ali memenuhi semua kitab dan literatur yang berbicara tentang keutamaan para sahabat, mengungguli semua sosok sahabat lainnya. Ada salah seorang bernama Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, seorang muassis untuk ilmu sajak dan irama, dikenal
sosok yang sangat dikenal. Al-Farahidi adalah muassis ilmu sajak dan irama, seorang sufi juga. Dalam salah satu bukunya ia mengatakan, sungguh aku tidak bisa berkata-kata tentang sosok, tentang seorang pribadi yang musuhnya menyembunyikan keutamaan-keutamaannya karena hasud. Para pecintanya juga menyembunyikan keutamaan-keutamaannya karena takut. Namun keutamaan beliau memenuhi semua buku. Ungkapan beliau, wa dhahara min baini dhaini wa dhain ma mala'al khafiqain. Ucapan beliau secara utuh demikian, rekan sekalian. Madza aqulu fi rajulin akhfa a'da'uhu fadailahu hasada wa akhfaha muhibbuhu khawfa wa dhahara min baini dhaini wa dhain ma mala'al khafiqain. Sungguh aku tidak bisa berkata-kata tentang seseorang yang musuh-musuhnya karena benci, karena hasud menyembunyikan keutamaan-keutamaannya, dan pada saat yang sama para pecintanya juga menyembunyikan keutamaan-keutamaannya karena takut. Namun pada saat yang sama keutamaannya memenuhi barat dan timur, artinya memenuhi seluruh dunia, memenuhi semua kitab yang ditulis oleh baik muhaddisin maupun muarrikhin. Ikhwan dan akhwat sekalian, berbicara tentang Ali bin Abi Thalib, apapun yang dikatakan seputar Ali bin Abi Thalib, seberapa banyak pun seseorang berkata dan menulis tentang Ali bin Abi Thalib, kita tidak akan pernah sampai untuk memahami hakikat Ali bin Abi Thalib yang sebenarnya. Sosok yang tidak mungkin dikenali seutuhnya. Ini bukan kata siapa-siapa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang suatu hari mengatakan, "Ya Ali, la ya'rifullaha illa ana wa ant." Tidak ada yang mengenal Allah seutuhnya kecuali aku dan engkau. Wa la ya'rifuni illallah wa anta. Dan tidak ada yang mengenali diriku seutuhnya kecuali Allah dan engkau. Dan yang ketiga, wa la ya'rifuka illallah wa ana. Dan tidak ada yang mengenali dirimu kecuali Allah dan aku. Itulah teman-teman sekalian, kita semua harus tunduk pada fakta bahwa berapapun yang kita sampaikan berkenaan dengan keutamaan Ali, hal itu tidak akan pernah bisa menggambarkan hakikat Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu, mari bersama-sama di malam yang penuh berkah ini, selain menyebut beberapa keutamaan Ali dengan lisan Rasulullah sebagaimana yang sudah saya sampaikan, mari kita bersama-sama untuk mengingat kembali besarnya kebaikan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Besarnya kenikmatan Allah kepada umat manusia ketika ia menjadikan Ali sebagai wali mereka, menjadikan Ali sebagai pembimbing, pembina, dan yang melindungi mereka, menjadikan Ali sebagai wali untuk umat manusia. Karena keagungan nikmat ini tidak terbayangkan, ikhwan dan akhwat sekalian, betapa kita, khususnya para pecinta dan pengikut Rasulullah dan keluarga Rasulullah, adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan besar ini.
wilayah Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait alaihimussalam, para imam Ahlul Bait alaihimussalam adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada sebagian dari hamba-hambanya. Wilayah Ahlul Bait adalah kebaikan spiritual dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat mempengaruhi nasib kita, nasib hamba-hamba Allah, apakah di dunia apalagi di akhirat. Sangat berpengaruh nasib seseorang, nasib seorang hamba sangat dipengaruhi seberapa penerimaan dia terhadap wilayah Ahlul Bait alaihissalam. Cukup kita sebutkan sebuah hadis untuk menggambarkan betapa berwilayah kepada Ahlul Bait adalah parameter kebahagiaan, parameter keberuntungan seseorang di dunia apalagi di akhirat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh kaum muslimin seluruhnya menyebutkan, man mata wa lam ya'rif imam zamanih mata mitatan jahiliyah. Cukup jelas dan sering kita dengar apa makna di balik hadis seperti itu. Siapapun yang meninggal dunia tanpa mengenali imamnya, tanpa berwilayah kepada imamnya, artinya kematian jahiliyah. Artinya itu penentu kebahagiaan seseorang di akhirat kelak. Seseorang tidak akan beruntung tanpa berwilayah kepada Ahlul Bait alaihissalam. Itulah kenapa salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib bernama Asbagh ibn Nubatah, beliau pernah meriwayatkan hadis dan sabda ini dari Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Ali bin Abi Thalib bertanya kepadanya, bagaimana nasib kaum yang mengubah atau merubah sunnah Allah dan berpaling dari wali penerusnya? Apakah mereka tidak khawatir akan turunnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala? Tanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau membaca ayat ini dalam Al-Quran. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Apakah engkau tidak melihat kaum yang menukarkan kenikmatan Allah dengan sikap kufur terhadap kenikmatan tersebut, wa ahallu qaumahum daral bawar, dan menyeret kaumnya ke tempat kehancuran. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Nahnu an-ni'matu allati an'ama Allahu ala ibadihi wa bina yafuzu man faza yaumal qiyamah. Ayat bertanya tentang kenikmatan Allah yang disikapi dengan sikap kekufuran. Alam tara, saya ulangi lagi ayatnya. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah. Apakah engkau tidak menyaksikan orang-orang yang menukar kenikmatan dari Allah dengan sikap kekufuran? Ayat tersebut menyebut kenikmatan yang disikapi dengan sikap ingkar dan kufur. Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat tersebut mengatakan, nahnu an-ni'matul lati an'ama Allahu 'ala ibadihi wa bina yafuzu man faza yaumal qiyamah. Yang dimaksud dengan kenikmatan yang oleh sebagian kaum diingkari, bahkan disikapi dengan kekufuran, sehingga mereka menyeret seluruh kaum kepada tempat kehancuran. Yang dimaksudkan dengan kenikmatan tersebut adalah kami Ahlul Bait.
dengan kami orang meraih keberuntungannya di akhirat kelak. Parameter keberuntungan seseorang adalah penerimaannya kepada wilayah Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait alaihimussalam. Kita sering membaca ziarah jami'ah, dalam ziarah jami'ah dengan sangat tegas, wa fazal faizuna bi wilayatikum. Orang beruntung karena berwilayah dengan kalian Ahlul Bait. Ikhwan dan akhwat sekalian, sekali lagi kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya adalah ketika Allah menjadikan Ahlul Bait sebagai wali mereka. Perwalian Ahlul Bait atau wilayah Ahlul Bait adalah kenikmatan terbesar, dan hal ini bisa kita buktikan dari berbagai pernyataan yang disampaikan oleh Ahlul Bait dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan satu hadis lagi yang diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam yang juga menegaskan makna yang sama. Suatu hari Al-Imam Ja'far As-Shadiq bertanya kepada sahabatnya, "Atadri ma ala Allah?" Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang manusia harus mengingatnya dan harus mempertanggungjawabkannya? Beliau mengawali sabdanya dengan membaca sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, "Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun." Ingatlah kenikmatan-kenikmatan Allah agar kalian beruntung. Beliau bertanya, "Atadri ma ala Allah?" Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ala Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah? Ketika sahabatnya berkata, "Tidak," beliau menjawab, "Hiya a'zamu ni'amillahi ala khalqih." Yang dimaksud dengan kenikmatan Allah yang kita diperintahkan untuk mengingatnya adalah kenikmatan terbesar Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Wahiyya wilayatuna. Dan itu adalah perwalian kami, wilayah kami Ahlul Bait. Semua kesuksesan, semua keberhasilan, semua keberuntungan yang mungkin diraih oleh seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah budi dan jasa dari Ahlul Bait alaihimussalam. Kita memahaminya atau tidak memahaminya, tetapi itu adalah lisan dan pernyataan tegas para maksumin, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menegaskan bahwa seluruh kebaikan Allah kepada hamba-hambanya melalui wasilah Ahlul Bait. Melalui wasilah mereka, kebaikan Allah sampai kepada kalian. Itulah kenapa dalam ziarah jami'ah digambarkan bahwa urusan ukhrawi, urusan duniawi, urusan persatuan, urusan kenikmatan, seluruhnya bergantung kepada wilayah Ahlul Bait alaihimussalam. Dalam ziarah jami'ah dikatakan, "Bimualatikum allamanallahu ma'alima dinina wa aslaha ma fasada min dunyana." Dengan berwilayah kepada kalian, Allah mengajarkan kepada kami ma'alima dinina, ajaran-ajaran agama, wa aslaha ma fasada min dunyana, dan memperbaiki apa yang rusak dari urusan dunia kami. Wa bimualatikum tammatil kalimah. Jangan lupa ketauhidan kepada Allah bergantung kepada keberwilayahan kepada Ahlul Bait. Tidak cukup seseorang hanya menuhankan Tuhan dan menganggap Rasul sebagai utusan Allah yang terakhir jika tidak menerima wilayah Ahlul Bait, sesuatu yang ditegaskan
Berkali-kali disampaikan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, bahwa ketauhidan seseorang, la ilaha illallah hasni, ketauhidan seseorang akan menyelamatkan dia dari siksa Allah, tetapi dengan semua persyaratannya. Wa ana min syurutiha, kata Al-Imam Ali Ar-Ridha, penerimaan wilayahku, perwalianku adalah salah satu persyaratan agar kalimat tauhid bisa menyelamatkan seseorang. Itulah kenapa dalam Syiarah Jami'ah dikatakan wa bimuwalatikum tammatil kalimah, kalimat tauhid menyempurna dengan berwilayah dengan kalian. Wa adumatin ni'mah, kenikmatan menjadi agung. Wa talafatil furqah, semua perbedaan dan perpecahan menjadi persatuan. Wa bimuwalatikum tuqbalu at-ta'atul mafruḍah, dan juga berkat berwilayah dengan kalian semua ketaatan kami diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat sekalian, terlampau banyak teks-teks keagamaan untuk membuktikan bahwa kenikmatan terbesar yang berpengaruh sangat nyata terhadap kebahagiaan seseorang adalah kenikmatan wilayah Ahlul Bait alaihimussalam. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa kenikmatan ini tidak diberikan kepada semua orang. Kenikmatan berwilayah kepada Ahlul Bait adalah keistimewaan yang Tuhan berikan hanya kepada sebagian hambanya dan tidak kepada semua hamba. Kita semua tahu bahwa Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah yang penuh rahmat, ia memiliki dua sifat yang berbeda, sama-sama mengisyaratkan kepada kasih sayang, kepada rahmat. Allah memiliki sifat Rahman dan memiliki sifat Rahim, yang semuanya atau keduanya diambil dari asal kata yang sama, yaitu rahmah. Ulama menyebutkan rahmat itu ada dua, ada rahmah rahmaniyah, ada rahmah rahimiyah. Ada rahmat Tuhan yang bermuara dari sifat Allah sebagai zat yang maha rahman, yang maha pengasih, dan ada rahmat Allah yang bermuara dari sifatnya Ar-Rahim, maha penyayang. Kedua-duanya rahmat, tetapi rahmat rahmaniyah diberikan kepada semua orang, kepada yang beriman dan yang tidak beriman, kepada muslim dan kepada yang kafir. Allah memberikan rahmatnya, mulai dari memberikan wujud kepada mereka hingga memberikan berbagai kenikmatan dan hidayah kepada mereka. Alladzi, dalam sebuah ayat disebutkan Allah yang mencipta manusia dan menyempurnakan ciptaannya dengan memberikan hidayah. Itu berkenaan dengan rahmat Allah yang berlaku universal, berlaku untuk semua hamba-hambanya. Namun demikian, ada rahmat khusus bagi mereka yang diberi peluang untuk menyempurna. Mereka yang sudah beriman kepada Allah diberi kesempatan untuk menyempurna. Itulah kenapa ada rahmat rahimiyah yang hanya diberikan kepada mereka yang sudah beriman. Dalam sebuah hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau mengatakan, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbuhu wa yubghid. Allah memberikan dunia, memberikan kenikmatan dunia kepada semua, kepada orang, kepada hamba yang ia cintai atau bahkan kepada hamba yang ia benci. Wala yu'ti hadzal amr illa ahla safwatih. Namun berbeda dengan kenikmatan wilayah. Kenikmatan wilayah tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Itulah kenapa ulama mengatakan wilayah Ahlul Bait diberikan kepada sebagian dari hamba Allah, dan itu adalah wujud
rahmat Allah yang bermuara dari sifatnya Ar-Rahim. Sedemikian besar kenikmatan berwilayah kepada Ahlul Bait, sedemikian agung perwalian Ahlul Bait untuk umat manusia, sehingga sosok Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika membandingkan dua fakta Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, di mana beliau juga hidup di bawah pembinaan dan bimbingan Ali bin Abi Thalib, dan fakta bahwa beliau adalah salah satu putra keturunan Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ja'far As-Shadiq membandingkan antara dua fakta kebaikan dan keutamaan tersebut dengan mengatakan wilayati li amiril mu'minin khairun min wiladati minhu. Keberwilayahanku kepada Ali bin Abi Thalib lebih utama, lebih baik dari keterlahiranku dari beliau. Artinya aku sebagai insan yang hidup di bawah wilayah kakekku Ali bin Abi Thalib, fakta ini jauh lebih baik, lebih utama dari fakta bahwa aku adalah putra dan keturunannya. Sangat berbahagia dan senang ketika orang bisa mengumpulkan antara dua keutamaan tersebut. Dari satu sisi tergolong putra dan keturunan Ali bin Abi Thalib, dan dari sisi lain juga berwilayah kepadanya. Namun yang lebih penting dari dua keutamaan tersebut, yang lebih agung dan selayaknya diagungkan oleh siapapun, dari dua keutamaan tersebut yang lebih agung, yang lebih penting adalah keutamaan berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib, dan bukan bagian dari rumpun atau keturunan beliau. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita sudah berbicara tentang beberapa keutamaan Ali bin Abi Thalib, dan kita juga sudah menyebutkan dan menjelaskan betapa pentingnya wilayah Ali bin Abi Thalib dan betapa agungnya keutamaan wilayah Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait seluruhnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin memahaminya jauh lebih penting ketimbang sekadar memahami keutamaan Ali dan bahkan menyadari besarnya kenikmatan wilayah Ahlul Bait. Keduanya penting dan baik untuk kita ketahui, dan sudah kita sampaikan tadi. Kita sudah menyebutkan keutamaan-keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib, dan kita sudah mengingatkan betapa kita berada dalam kenikmatan terbesar Allah ketika kita berada di bawah payung wilayah Ahlul Bait alaihissalam. Namun ada sesuatu yang mungkin jauh lebih menarik perhatian kita dan jauh lebih penting untuk kita fahami, teman-teman sekalian. Ikhwan dan akhwat sekalian, parameter kebersihan kita, keberwilayahan kita kepada Ahlul Bait tidak diukur dengan seberapa jauh kita mengenal mereka, tidak diukur dengan seberapa lancar kita menyampaikan keutamaan-keutamaan mereka. Ketahuilah bahwa kebersihan kita diukur dengan parameter seberapa mampu kita menghadirkan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait dalam kehidupan kita. Seberapa besar dampak Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait dalam kehidupan kita, dalam tutur kata kita, dalam perilaku kita, dalam beragam tindakan kita dan aktivitas kita, baik yang bersifat personal atau perilaku kita di tengah rumah tangga, atau bahkan perilaku kita di tengah masyarakat. Seberapa jauh kita mampu
menghadirkan nilai-nilai dan ajaran yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait dalam kehidupan nyata kita. Itulah parameternya. Anda tidak menjadi Syiah yang besar dan luar biasa karena Anda mengenal nama-nama para imam, mengetahui beragam sirah dan sejarah mereka, bisa menyebutkan puluhan keutamaan yang mereka miliki. Teman-teman sekalian, itu bukan sekali lagi parameter kebersyiahan kita. Parameternya adalah ketika kita bisa menghadirkan ajaran mereka dalam kehidupan nyata kita. Kenapa yang demikian, teman-teman sekalian? Dikarenakan jika sekadar pengetahuan tentang para imam cukup untuk menjadi Syiah yang sebenarnya, untuk menjadi Syiah sejati, untuk menjadi pecinta dan pengikut sejati, maka mohon maaf, kita harus terima fakta bahwa sosok Amr ibn al-As adalah Syiah pertama Ali bin Abi Thalib. Tentu kita semua tidak sepakat yang demikian. Tapi jika andalan kita untuk menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib hanya sekadar seberapa jauh kita mengenal beliau, mengenal keutamaan-keutamaan beliau, sehingga dengan itu kita piawai untuk berdebat dengan semua yang berbeda dengan kita, untuk membuktikan bahwa imam kita yang terbaik dan seterusnya. Jika sebatas itu kebersyiahan seseorang, maka seperti yang saya katakan, kita harus merubah pengetahuan kita sejak sekarang bahwasanya Amr bin al-As yang menjadi komandan Muawiyah dalam perang Siffin, dia juga Syiah Ali bin Abi Thalib berarti. Kenapa? Jujur, Amr ibn al-As adalah orang yang mendengar dan melihat dengan mata kepalanya sendiri peristiwa Ghadir Khum. Betapa akuratnya pengetahuan dia tentang sosok Ali sebagai orang yang diangkat menjadi wali sesudah Rasulullah. Dia ada di sana. Atau setidaknya dia mendengar langsung dari orang yang ada dan menyaksikan dengan mata kepala dia sendiri. Sementara kita, saya dan Anda, setelah 14 abad mencari-cari tentang peristiwa tersebut dalam buku-buku dan merasa kita lebih tahu tentang hal tersebut dari sosok Amr bin al-As. Amr ibn al-As adalah seseorang yang mengubah puisi memuji Ali bin Abi Thalib. Amr ibn al-As adalah orang yang menjelang kematiannya menyesali apa yang dia lakukan terhadap Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa dia sudah menjual segala sesuatunya kepada Muawiyah dan memerangi Ali, menyesali hal itu. Tapi Amr ibn al-As dengan semua pengetahuannya tentang Ali, kita semua sepakat bahwasanya dia bukan pengikut Ali, bukan Syiah Ali. Kenapa teman-teman sekalian? Jika parameter kebersyiahan adalah pengetahuan kita tentang posisi Ali dan Ahlul Bait sebagai para penerus Rasul, hal itu juga diketahui oleh musuh-musuh Ali yang bukan Syiah Ali. Terus apa yang menjadikan sosok Amr bin al-As bukan Syiah Ali bin Abi Thalib? Bukan pengetahuannya. Dia tahu persis. Yang membuat Amr bin al-As bukan pengikut Ali, bukan Syiah Ali, dikarenakan dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul karena pengetahuannya bahwa Ali adalah pemimpin sejati. Yang membuat Amr bin al-As bukan Syiah Ali adalah bahwa pengetahuannya
hanya ada di dalam pikiran dan hatinya dan tidak pernah mewujud dalam bentuk komitmen praktis untuk mengikuti sosok yang dia ketahui sebagai imam yang sejati. Konsekuensi yang paling utama ketika seseorang mengikuti Ali bin Abi Thalib adalah tidak bergabung dengan musuhnya, tidak memeranginya. Itu konsekuensinya yang dilanggar oleh Amr bin Al-As di saat ia mengetahui Ali adalah sosok pengganti Rasul yang sebenarnya, tapi dia tidak siap dengan komitmen yang harus ia tanggung. Ia tidak siap untuk berpihak bersama Ali. Sebaliknya ia memerangi Ali dan berpihak bersama musuh Ali bin Abi Thalib. Ikhwan dan akhwat sekalian, jika dengan parameter yang sama kita bertanya tentang diri kita yang mengatakan Amr bin Al-As bukan Syiah Ali, pertanyaannya apakah kita Syiah Ali? Jika parameter kebersyiahan Amr bin Al-As adalah bahwa ia tidak komit dengan apa yang dia ketahui, bisa jadi kita juga tidak komit dengan apa yang kita ketahui, dengan apa yang kita yakini. Tidak ada keraguan bahwa di level pengetahuan Amr bin Al-As lebih dalam pengetahuannya tentang sosok Ali bin Abi Thalib. Lebih akurat, lebih ilmiah ketimbang kita semua. Namun ketika ia tidak menunjukkan komitmen praktisnya, bahkan memerangi Ali dan bergabung dengan musuhnya, maka layak kita semua bertanya kepada diri kita, apakah kita juga sudah menunjukkan komitmen praktis terhadap apa yang kita yakini. Keyakinan akan wilayah Ahlul Bait menimbulkan kewajiban-kewajiban, menimbulkan persyaratan-persyaratan, menimbulkan komitmen-komitmen yang harus kita wujudkan, bukan semata-mata di benak dan pikiran kita, tetapi dalam praktek keseharian kita, dalam menjalani kehidupan personal dan kehidupan sosial kita. Apakah kita sudah hadir dalam kehidupan tersebut sesuai dengan tuntunan sosok-sosok yang kita yakini dengan pikiran kita bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin kita? Itu pertanyaan yang cukup bernyali teman-teman sekalian untuk kita pertanyakan kepada diri kita. Kita semua perlu mereview kembali, teman-teman sekalian, mohon maaf, mereview kembali untuk mengukur seberapa kita menjalani komitmen-komitmen praktis kita yang ditimbulkan karena kesyiahan kita. Jangan sampai ada yang berpikir di antara kita bahwasanya cukup kita meyakini Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait sebagai para imam dengan pikiran kita, dengan hati kita. Tapi giliran menyangkut kehidupan nyata, kita jauh dari ajaran mereka. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa hal itu cukup untuk kemudian menjadikan kita sebagai Syiah Ali bin Abi Thalib. Bahasa Al-Quran sangat gamblang, tidak ambigu sama sekali teman-teman sekalian, bahwa siapapun yang tidak menjalani komitmen praktis terhadap keimanannya, apapun keimanannya, menyangkut Tuhan, menyangkut Nabi, menyangkut Ali bin Abi Thalib, menyangkut Ahlul Bait, bahasa Al-Quran cukup tegas mengatakan, wa ma ulaika bil mu'minin. Bahasa Al-Quran, wa ma ulaika bil mu'minin, mereka tidak beriman. Mengklaim kebenaran-kebenaran, namun hanya berada di hati dan pikiran seseorang, tidak pernah ada impact dan pengaruhnya terhadap apa yang ia lakukan. Tidak kepada matanya, tidak kepada telinganya, tidak kepada tangannya, tidak kepada perilakunya, tidak kepada tutur katanya. Kondisi seperti itu
bukan kondisi keimanan yang sebenarnya. Berwilayah seperti itu bukan makna wilayah yang sebenarnya. Kalau ada orang beranggapan bahwa hanya dengan meyakini Ali dan Ahlul Bait sebagai para imam, kemudian ia meyakini bahwa semua janji Allah untuk para Syiah Ahlul Bait akan dikabulkan oleh Allah, mohon maaf, Anda berangan-angan. Hal itu tidak akan pernah terwujud. Janji-janji Allah yang agung-agung itu diantaranya bahwa para pengikut Ahlul Bait kelak akan dijadikan sebagai para pemimpin di muka bumi. Pemerintahan di muka bumi akan diberikan kepada mereka. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Janji-janji besar seperti itu, kalau ada yang beranggapan bahwa hal itu akan diberikan kepada orang sebatas meyakini Ahlul Bait sebagai pemimpin, tapi tidak pernah mewujudkan tuntunan dan ajaran mereka dalam kehidupan real mereka, Anda bermimpi. Janji itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang tidak berwilayah dengan wilayah yang sebenarnya. Sayangnya, biasanya para Syiah kemudian punya cara untuk keluar dari situasi sulit seperti itu. Ketika menyaksikan kehidupan mereka serba sulit, jangankan menjadi yang leading di tengah masyarakat, faktanya mereka tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, suaranya tidak didengar dan lain sebagainya. Padahal konon Al-Quran mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah bersedih. Kalian adalah umat yang unggul jikalau kalian beriman. Orang kemudian mempertanyakan, mana keunggulan yang dijanjikan? Bukankah kita sudah beriman? Bukankah kita sudah berwilayah kepada Ahlul Bait? Mohon maaf teman-teman, wilayah yang seperti apa yang Anda dakwah? Wilayah seperti apa yang Anda klaim? Hanya mengetahui, meyakini dalam hati, dalam pikiran bahwa Ahlul Bait sebagai pemimpin, tanpa menerima kewajiban-kewajiban yang timbul karena kebersyiahan dalam kehidupan nyata kita, itu bukan keimanan. Yang kemudian Anda pertanyakan mana janji Allah berkenaan dengan orang-orang beriman, berkenaan dengan para pengikut Ahlul Bait. Seperti yang saya katakan, kadang pengikut Ahlul Bait punya exit untuk kemudian melihat fakta yang sepertinya paradoks. Ini tidak seperti yang dijanjikan. Kenapa kita lemah? Kenapa kita tidak unggul? Kenapa kita tidak kuat dan seterusnya? Kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini semua akan terjadi di era kehadiran Al-Mahdi kelak. Itu pelarian teman-teman sekalian. Janji-janji Allah benar, akan muncul di era Al-Mahdi dan juga akan muncul di saat kalian benar-benar berwilayah dan beriman. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Tidak dikhususkan untuk situasi kehadiran Al-Mahdi teman-teman sekalian. Kita bisa mewujudkan keunggulan itu kalau kita benar-benar menyandang keimanan dan berwilayah dengan benar. Ikhwan dan akhwat sekalian, hal ini menurut saya sangat penting untuk menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa klaim keberwilayahan tidak cukup hanya dengan fakta bahwa saya secara intelektual sudah tertundukkan, saya menerima bahwa Ahlul Bait adalah pemimpin saya. Tidak cukup sama sekali. Itu harus mewujud dalam kehidupan nyata kita. Janji Allah akan kemenangan, kesuksesan, kejayaan itu diberikan kepada yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Itu gamblang apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin.
Ulaika lahumul aman. Mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, merekalah yang mendapatkan janji keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang dijanjikan untuk sukses. Merekalah yang dijanjikan akan merasa aman dari siapapun, dari apapun. Merasa aman dari masa depan, merasa aman dari semua jenis permusuhan siapapun. Mereka akan tetap eksis, mereka akan tetap kuat. Siapa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Bukan sekedar yang beriman dan berwilayah kepada Ahlul Bait, tetapi tidak mencampur adukkan keimanannya, keberwilayahannya dengan kezaliman. Dengan kezaliman, ikhwan dan akhwat sekalian. Ketika kita masih menzalimi setidaknya diri sendiri, apalagi orang lain, maka berarti kita belum mendapatkan kualifikasi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mendapatkan janji Allah bahwa mereka akan merasa aman. Ikhwan dan akhwat sekalian, hal ini seperti yang saya katakan sangat penting untuk kita ingat kembali. Kenapa? Karena sebetulnya ada upaya yang sangat sistematik sepeninggal Rasul. Upaya yang sistematik untuk membuat kita semua percaya bahwa keislaman, keimanan, keberwilayahan itu cukup dengan fakta bahwa kita meyakini kebenaran-kebenaran. Ada upaya sistematis khususnya oleh para penguasa untuk meyakinkan semua orang bahwasanya yang penting adalah hati yang murni, bukan tindakan dan aktivitas yang murni. Upaya itu seperti yang saya katakan cukup sistematis, teman-teman sekalian, dilakukan oleh para penguasa. Kisah Muawiyah cukup menarik dalam kaitan dengan masalah ini. Anda tahu, Muawiyah bukan sebatas sosok seperti yang sering diperdengarkan bahwa dia memusuhi Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ada fakta-fakta lain yang betapa menggambarkan sebetulnya Muawiyah melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa ia mau komit dengan beberapa tuntunan agama sejauh tidak merugikan. Disebutkan dalam sejarah bahwasanya Muawiyah suatu hari berkata kepada orang-orang dekatnya bahwa apabila aku meninggal, tolong masukkan 2 bungkusan kecil itu ke dalam kafanku. Ini disebutkan dalam sirah. Orang-orang bertanya kepada Muawiyah, apa isi kedua bungkus tersebut? Dia mengatakan di salah satunya terdapat sepotong pakaian Rasulullah. Dan di satunya lagi terdapat beberapa helai dari rambut Rasulullah. Suatu hari Rasulullah memotong rambut wajahnya, memotong rambut kepalanya, memotong kukunya. Aku ambil beberapa helai dari rambut Rasulullah dan saya simpan dalam bungkusan itu. Kalau aku mati, taruh di kafanku supaya aku diampuni oleh Allah. Muawiyah mengharapkan syafaat Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara menyimpan beberapa helai rambut Rasulullah. Pertanyaannya, apakah itu adalah komitmen praktis yang dituntut dari seorang Muslim, dari seorang mukmin? Tentu jawabannya itu adalah sebagian kecil dari apa yang mungkin dituntut dari seorang mukmin untuk percaya tentang nabinya, tentang kemampuan nabinya memberikan syafaat dan seterusnya. Tapi itu bukan keseluruhan keberislaman seseorang, bukan keseluruhan keberimanan seseorang. Komitmen praktis yang seharusnya ditunjukkan oleh setiap insan beriman dan insan berwilayah adalah komitmen yang menyeluruh. Komitmen yang bukan selektif, pilih-pilih dan sewenang-wenang. Kapan aku menjadi Syiah dan kapan aku tidak menjadi Syiah. Ikhwan dan akhwat sekalian, menyalami Ali bin Abi Thalib, bahkan menziarahi beliau, baik dari dekat maupun dari jauh. Di saat itu semua adalah praktek yang luar biasa. Tapi itu bukan puncak kebersyiahan seseorang. Itu perlu dilakukan dan sangat perlu. Tapi ketahuilah, itu bukan puncak prestasi kebersyiahan seseorang. Untuk menjadi Syiah,
terbuka lahan seluas-luasnya. Bagaimana kita menjadi unsur yang berguna bagi masyarakat. Bagaimana kita tidak tinggal diam terhadap apa yang terjadi. Bagaimana kita turut mengulurkan bantuan kepada umat manusia seluruhnya. Tentu sebatas kemampuan kita. Kebersihan menuntut banyak hal lain selain praktek-praktek ritual tertentu yang seperti saya katakan bagus dan sangat bagus untuk dilakukan. Merupakan taufik yang luar biasa seseorang bisa menziarahi para imam Ahlul Bait. Tapi jangan salah bahwa itu sekali lagi bukan keseluruhan komitmen kebersihan kita. Boleh jadi hal-hal seperti itu dilakukan bahkan oleh musuh-musuh Ahlul Bait. Hanya ritual umpamanya. Siapa di antara kita yang tidak kepengen menyimpan rambut Rasulullah? Tentu kita akan berjuang. Kalau itu bisa kita dapatkan, kita akan turut mendapatkan hal itu. Siapa dari kita yang tidak kepengen memiliki sepotong pakaian Rasulullah? Tentu kita semua berharap. Tapi faktanya, ikhwan dan akhwat sekalian, orang-orang di zaman Rasul yang sampai berebut untuk mengambil sisa wudhu Rasulullah, untuk mengambil rambut yang jatuh dari wajah atau kepala Rasulullah, untuk mengambil kuku yang dipotong dari jari-jari Rasulullah. Orang-orang yang sama membiarkan semua bentuk aniaya terjadi kepada keluarga Rasulullah, kepada Fatimah, kepada Hasan, kepada Husain. Terus di mana yang lebih kuat? Mengumpulkan rambut dan kuku, bertabaruk dengan air wudhu, atau berjuang mempertahankan hak Ahlul Bait, bergabung bersama Imam Hasan, Imam Husain dalam perjuangan mereka. Itulah kenapa kita semua perlu waspada, teman-teman sekalian, bahwa di balik penerimaan kita terkait banyak kebenaran seputar Ahlul Bait, semuanya menghadirkan syarat-syarat, menghadirkan kewajiban-kewajiban, menghadirkan komitmen-komitmen yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan kita tidak boleh berlaku selektif sekali lagi, bersikap hanya dalam urusan-urusan tertentu dan meninggalkan tuntunan Ahlul Bait dalam urusan-urusan lainnya, karena hal itu sama sekali tertolak. Oleh sebab itu, kita simpulkan apa yang sudah kita sampaikan, bahwasanya seluruh keutamaan berwilayah kepada Ahlul Bait sebenarnya bergantung kepada sejauh mana kemampuan kita untuk mewujudkan ajaran mereka dalam kehidupan kita. Semoga dengan perhatian yang kita berikan kepada Ali bin Abi Thalib di malam kelahiran beliau, Tuhan memberikan taufik kepada kita untuk menjadi pengikut Ahlul Bait sebenar-benarnya, untuk bisa menampakkan komitmen kita dalam semua lini kehidupan kita, baik yang bersifat personal, keluarga, dan masyarakat. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسد الله الغالب مظهر العجائب علي بن أبي طالب بقضاء